Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianti Agus dengan NIM D1A1-20031, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Hallualeo. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal pada jurusan agribisnis untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian pertanian. Langsung saja pada judul skripsi, yaitu analisis saluran pemasaran hasil pertanian hidroponik, studi kasus pada Hibernita Hidroponik Kelurahan Korumba. Yang kedua yaitu instansi dari Universitas Hallualeo, dan yang ketiga nama penyusun yaitu Sulfihan, tahunnya 2021. Deskripsi singkat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi usaha tani sayuran hidroponik Hibernita Hidroponik di Desa Korumba, Kota Kendari. Objek penelitian ini adalah usaha tani hidroponik di Hibernita Hidroponik sebagai salah satu usaha di Kota Kendari. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis margin pemasaran. Dalam pemasaran produk Hibernita Hidroponik, semua produk yang dipasarkan dapat masuk dalam kriteria efisien, di mana saluran pemasaran selada dan pakcoy memiliki proporsi 66,7%, sedangkan untuk produk sayuran sawi memiliki proporsi 77,8%, dan untuk produk sayuran kangkung memiliki proporsi 57,8%. Tercapainya proporsi harga yang tinggi tersebut disebabkan oleh pendeknya jalur pemasaran yang diberikan produsen atau petani kepada pedagang. Judul skripsi yaitu analisis saluran pemasaran hasil pertanian hidroponik, studi kasus pada Hibernita Hidroponik Kelurahan Korumba. Kelebihannya, pada judul skripsi sudah cukup baik dan mudah dipahami pembaca dengan penyajian judul yang singkat, padat dan jelas, serta reviewer telah memenuhi standar dalam penulisan pedoman skripsi. Yang kedua yaitu kekurangannya. Pada judul skripsi saya tidak menemukan kekurangan karena pada penulisan judul skripsi, kata demi kata yang sudah disusun menjadi sebuah judul tersebut sudah bagus dan jelas maknanya. Pada poin abstrak, kelebihannya yaitu sudah baik karena menjelaskan poin-poin penelitian secara jelas dari awal hingga akhir. Abstrak di sini memenuhi syarat karena telah meliputi pendahuluan, latar belakang sebuah penelitian dan kesimpulan dari hasil penelitian. Kekurangan. Namun pada penulisan abstrak ada beberapa yang tidak sesuai pedoman, di mana penulis tidak memasukkan ringkasan singkat pada masing-masing bab, sehingga abstrak tersebut terkesan tidak lengkap menyeluruh. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang, kelebihan. Pendahuluan skripsi salah satunya adalah latar belakang, di mana latar belakang di sini penulis sudah menjelaskan secara urut mulai dari penjelasan umum, khusus, serta penjelasan tempat penulis meneliti secara singkat dan jelas. Pada bagian pengutipan, penulis sudah menuliskan secara benar menurut aturan pedoman skripsi. Di sini reviewer melihat bahwa penulis sudah menjelaskan yang menjadi alasan yang lebih urgen. Kekurangannya, pada poin latar belakang ini tidak terdapat kekurangan.
Pada poin 1.2 perumusan masalah, kelebihannya rumusan masalah yang dibuat penulis cukup singkat dan jelas sekali sehingga pembaca sangat mudah untuk memahaminya. Penulis juga sudah membuat rumusan masalah secara tegas sebagai titik tolak penelitian, dan di sini juga penulis sudah mencantumkan kalimat tanya dengan adanya tanda tanya di ujung kalimat tersebut. Kekurangannya, sayangnya di sini penulis hanya memaparkan satu topik dari penelitiannya, ataukah mungkin memang dari penelitian tersebut penulis hanya dapat salah satu topik masalah dari penelitian 1.3 tujuan penelitian. Kelebihan. Pada tujuan penelitian cukup jelas sekali karena sudah menjelaskan secara singkat bagian dari permasalahan yang dikemukakan. Dan di sini penulis hanya memaparkan satu topik permasalahan saja. Kekurangannya, tidak terdapat kekurangan. Pada poin 1.4 manfaat penelitian. Kelebihannya, manfaat penelitian di sini menjelaskan dengan singkat dan jelas serta menjelaskan keseluruhan baik dari segi teoritis atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun manfaat praktis. Contoh, penulis memaparkan manfaat bagi peneliti lain, bagi pemerintah, serta bagi produsen. Sedangkan kekurangannya, reviewers di sini merasa pada manfaat penelitian ini tidak melihat adanya kekurangan. Pada bab 2 tinjauan pustaka, pada poin 2.1 deskripsi teori, yang pertama kelebihan. Pada deskripsi teori di sini penulis menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari deskripsi teori, kemudian memaparkan satu persatu dari bagian deskripsi teori meliputi pemasaran, saluran pemasaran, lembaga pemasaran, fungsi pemasaran, margin pemasaran, dan efisiensi pemasaran. Kemudian disertakan oleh teori-teori penelitian yang sangat berkaitan dengan rumusan masalah dan beberapa pendapat para ahli yang relevan sehingga dapat memperjelas pembahasan teori. Yang kedua yaitu kekurangannya. Pada saat setelah penempatan titik, penulis tidak memberikan spasi dan langsung melanjutkan ke kalimat selanjutnya. Dan contohnya yaitu, sedangkan menurut Farida Nurlan 1986 dalam Surni 2015 mengemukakan bahwa pergerakan barang dari di sini dapat kita lihat bahwa jarak spasinya yang tidak sesuai pedoman penulisan dan ada kalimat yang tidak jelas maknanya atau biasa disebut tifo dalam contoh lagi perhibarnitan. Pada poin 2.2 penelitian terdahulu, kelebihannya yaitu penulisan kalimat asing atau kalimat dalam bahasa Inggris sudah dimiringkan dan penjelasan yang cukup bagus karena menjelaskan secara relevan dari penelitian terdahulu. Di sini, pada penelitian terdahulu, penulis sudah memasukkan beberapa tesis, disertasi dan jurnal, baik itu jurnal internasional maupun jurnal nasional. Dan kutipan penelitian penulis sudah membentuk paragraf, yaitu satu paragraf untuk satu penelitian. Kekurangan. Lagi dan lagi penulis kurang teliti memperhatikan jarak spasi dan kurang memahami penulisan pedoman skripsi. Dan penulis di sini mengambil tesis, disertasi maupun jurnal itu lebih dari 5 tahun terakhir. Pada poin 2.3 kerangka pikir penelitian. Kelebihannya, penulis terlebih dahulu menjelaskan pengertian dari kerangka pikir penelitian dengan maksud supaya penulis dan pembaca paham mengenai kerangka pikir penelitian sebelum membaca semua isi yang ada pada poin kerangka pikir. Penjelasannya juga sudah lengkap dan penulis juga menyertakan bagan kerangka pikir penelitian. Kekurangannya, reviewer melihat penulis masih kurang memperhatikan jarak spasi sehingga banyak yang tidak sesuai. Selanjutnya bab 3 metode penelitian.
Kelebihannya, pada 3.1 peneliti menjabarkan jelas lokasi dan waktu penelitian yaitu di Usaha Tani Hibarnita Hidroponik Kelurahan Korumba, Kota Kendari. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja atau purpose dengan pertimbangan bahwa Usaha Tani Hibarnita Hidroponik merupakan salah satu usaha tani yang baru beroperasi secara komersial di Kota Kendari dan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai Februari 2021. Di sini, penulis juga menjelaskan pada poin 3.2 objek penelitian secara jelas dan terperinci, serta menjelaskan juga tujuan dilakukannya penelitian tersebut. Pada bagian 3.3, jenis dan sumber data penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder. Pada poin 3.4, teknik pengumpulan data, peneliti melakukan dua metode, yaitu dengan metode wawancara yang terjun langsung mewawancarai responden, dan metode kedua yaitu studi pustaka dengan cara mengumpulkan data melalui referensi-referensi jurnal dan artikel di internet. Pada poin 3.5, variabel penelitian, peneliti menuliskan ada 5 variabel penelitian. Pada poin 3.6, konsep operasional di sini peneliti menjelaskan secara jelas dan rinci, dan juga pada bagian 3.6, analisis data yang disertakan penjelasan rumus yang sangat jelas yang dapat mempermudah dalam perhitungannya. Kekurangannya, terdapat penulisan menggunakan huruf kapital pada pertengahan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan, dan lagi terdapat penulisan jarak spasi yang penulis tidak perhatikan. Di sini, hampir semua bab penulis salah pada jarak spasi. Penulis kurang teliti akan hal itu. Selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan, di mana pada bab 4 ini mencakup 4.1 yaitu gambaran umum wilayah, 4.1.1 yaitu letak dan luas, 4.1.2 topografi dan iklim, 4.1.3 keadaan penduduk, 4.1.4 produksi sayuran Kota Kendari dan Kecamatan Mandonga, 4.1.5 sejarah dan profil usaha Hibarnita Hidroponik. 4.2 hasil penelitian, 4.2.1 saluran pemasaran, 4.2.2 pemasaran Hibarnita Hidroponik, 4.2.4.3 analisis margin pemasaran Hibarnita Hidroponik, 4.2.4 analisis farmer share, dan yang terakhir 4.2.5 efisiensi saluran pemasaran. Kelebihannya, pada poin ini penulis telah memaparkan gambaran umum wilayah yang menjadi lokasi atau tempat penelitian meliputi letak dan luas yang dijelaskan secara jelas sekali, mulai dari wilayah Kota Kendari dengan ibu kota Kendari, sekaligus juga sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, mulai dari garis khatulistiwa sampai dengan luas wilayah penelitian. Pada hasil dan pembahasan skripsi sudah sangat jelas dan baik karena telah sesuai dengan perumusan masalah skripsi, dan materinya dibuat secara terurut dan tetap mempertahankan kaitan dengan judul penelitian tersebut. Terdapat pula tabel-tabel dan rumus perhitungan sehingga mempermudah pembaca dalam memahami isinya. Sedangkan kekurangannya yaitu pada bagian hasil dan pembahasan, yaitu terdapat beberapa penulisan kata yang salah yang tidak disengaja oleh peneliti. Selanjutnya bab 5 kesimpulan dan saran. Kelebihannya, bagian kesimpulan dan saran peneliti sudah menjabarkan dengan singkat dan padat yang mencakup semua inti dari hasil dan pembahasan skripsi. Yang kekurangannya yaitu tidak terdapat kekurangan pada bagian kesimpulan. Sedangkan pada daftar pustaka, kelebihannya daftar pustaka disusun sesuai abjad dengan pedoman penulisan skripsi yang baik dan benar Fakultas Pertanian Universitas Sololeo. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak terdapat kekurangan dalam daftar pustaka tersebut. Penulis memasukkan semua sumber yang ada di dalam
daftar pustaka. Selanjutnya yang terakhir yaitu lampiran. Lampiran yang ada di dalam skripsi telah sesuai dengan isi skripsi dan telah memuat keterangan berupa gambar atau tabel maupun kuesioner. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.